Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah tabungan akhirat kita dan diberikan kesehatan, karena dua nikmat ini memang akan terasa adanya kalau kita sudah mulai repot dan mulai sakit. Untuk itu mudah-mudahan dua nikmat yang masih diberikan kepada kita dapat memanfaatkan untuk menambah tabungan pahala yang sangat tentukan setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita lewati tahapan demi tahapan dakwah Nabi juga, dari mulai dakwah sirra, dia berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah firjah atau jahran, dakwah dengan terang-terangan, lalu Nabi kita Muhammad SAW saat mendapatkan tantangan dan rintangan dia saat menyampaikan dakwahnya secara terbuka, beliau ditawarkan dengan berbagai macam tantangan yang menyenangkan, yang sangat menarik, dan ada juga tantangan-tantangan yang menakutkan dan betul-betul memang sampai gangguan fisik. Semua itu bisa beliau lewati, dari mulai gangguan yang sifatnya teror lewat media massa, beliau bisa lewati tahap demi tahap, karena memang media massa itu adalah sebuah alat yang memang wajib dikuasai oleh kita. Karena kalau tidak, ya kita terus terprovokasi dan terus di blow up hal-hal yang tidak perlu. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang sepele itu dibesar-besarkan, hal yang besar tidak dibesarkan oleh mereka. Ini makanya pentingnya kita juga menguasai media massa. Nah, di saat itu memang namanya kekuasaan ada di tangan orang-orang kafir, otomatis kekuatan media massa ada bersama mereka. Karena memang media massa jarang yang sikapnya independen, rata-rata dia ngeblok ke penguasa. Nah, kalau penguasanya soleh, maka media massanya akan soleh. Tapi kalau penguasanya adalah zalim, rasanya sulit media massa untuk bersikap berada di tengah secara netral menyampaikan informasi, dan itu terasa. Kemudian di media massa Rasulullah tetap sukses, dia tidak takut dengan teror-teror yang ada di sana. Lalu orang-orang kafir menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, dari mulai jabatan, jabatan ini menggiurkan. Banyak orang-orang yang sebelum dapat kursi, Masya Allah pokoknya luar biasa. Begitu dia duduk manis, sudah nggak pernah kedengaran mulutnya, ya nggak tahu terkunci pakai apa ya. Nah, ini di jabatan beliau ditawarkan untuk menjadi orang nomor 1 di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, Jeddah itu kan presentasi dari wilayah Jazirah Arab, karena 3 kota yang tua dan kota yang besar. Jadi kalau sudah 3 kota dikuasai, kalau kayak kita misalnya di Indonesia ini, kalau di Jawa, Surabaya, kemudian Jogja dan Semarang, Bandung dan Jakarta sudah selesai. Kalau di Sumatera ya ada Medan, kemudian ada Palembang, kemudian ada Lampung, dikuasai sudah selesai. Kalau di Kalimantan begitu seterusnya. Nah, di saat itu Nabi kita, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, orang-orang Jeddah sudah sepakat
bagaimana menundukkan Nabi Muhammad, kita kerangkeng dan berpuasa, tidak apa-apa, dia jadi mereka. Nah, ini juga terasa Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad, karena itu tawaran yang memang sangat menggiurkan, tetapi persyaratannya memang susah. Persyaratannya harus meninggalkan kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan kegiatan dakwah, ya, harus mengikuti pola-pola. Ternyata buat kipas yang ini di belakang saya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah di sini Bapak Ibu rahimakumullah, memang karena jabatan itu harus meninggalkan berbagai macam kegiatan yang sudah dia lakukan, ya Nabi tetap bertahan, tidak mau menyampaikan. Apalah jabatan kalau cuman duduk manis tanpa berbuat apa-apa, tanpa bisa memperbaiki masyarakat, dan tanpa bisa memperbaiki ekonomi, tanpa bisa memperbaiki budaya, tanpa bisa memperbaiki tatanan kehidupan yang lebih baik. Nah, Rasulullah tidak mau, tidak tergoda dengan jabatan tersebut. Dan itu cara-cara penguasa menjinakkan orang-orang yang terus kritis, ya. Susah dinyatakannya gimana, ya sudah kasih kedudukan, nanti dia aman. Dan itu banyak juga kita saksikan di lapangan kehidupan kita di dunia ini. Yang berikutnya Nabi ditawarkan dengan tawaran yang namanya lawan jenis. Kalau Nabi mau punya istri tercantik di 3 kota besar, akan diadakan kontes wanita yang tercantik terpilih nanti diserahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ada di zaman sekarang juga. Dan salah seorang ulama yang dituduh mesum misalnya, yang kalau dia mau kenapa pakai mesum-mesuman, nikah aja gitu. Dan dia punya kemampuan, punya biaya, punya segala macam, tapi kan nggak rasional gitu. Orang yang soleh, orang yang memang rajin beribadah dan menjaga dirinya untuk tidak terlibat hal-hal yang mungkar, dituduh seperti itu. Ya kalau sekarang kan media bisa mengatur, apalagi di orang-orang IT sekarang, ibu-ibu nggak pakai jilbab bisa pakai jilbab, tampil, ya. Bapak-bapak nggak pakai peci bisa pakai peci, tampil, ya. Itu sekarang luar biasa. Jadi makanya yang kadang-kadang tidak ahli, dan banyak kita tidak ahli Pak. Ya rata-rata juga wah ketahuan nih. Nah Rasulullah SAW pun sukses menangkal atau menolak tawaran yang menggiurkan dari jabatan, kedudukan, kemudian harta, lalu adalah lawan jenis. Setelah itu Nabi menghadapi tantangan yang fisik yang kemarin pekan lalu atau bulan lalu sudah kita sampaikan, di mana Nabi harus meninggalkan kota Mekah, kota tempat kelahirannya, kota di mana dibesarkannya, kota di mana dia lahir bersama keluarga dan seterusnya, tempat masa kecilnya bermain. Kan tidak gampang meninggalkan kampung halaman, berat, ya. Nah, Nabi SAW karena memang lahir di Mekah, dia tidak pindah dari Mekah sebelum ada perintah dari Allah. Nah, setelah ada perintah dari Allah di surat At-Taubah, surat Al-Anfal, surat ke-8, itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pindah meninggalkan di Mekah Al-Mukarramah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Awas Nabi Muhammad SAW, perhatikan dan waspada ketika orang-orang kafir Quraisy mengatur rencana jahatnya. Itu makar. Makanya kata-kata makar itu kata-kata bahasa Arab, bahasa Quran. Makar. Ingatlah ketika mereka mengatur strategi jahat, maka itu mengatur strategi jahat, rencana buruk. Ya, orang-orang kafir Quraisy mengatur rencana buruknya pagi, sore, malam, siang. Di mana?
di Baitul di Darul Arqam. Di Darul Arqam, di Darul Nadwa di Darul Nadwa. Itu kalau Bapak masuk dulu zaman-zaman sebelum perluasan Masjid Al-Haram, ada di kawasan Syamiyah namanya. Dari Syamiyah masuk itu pintu Darul Nadwa. Di situ dulu ada rumah yang disebut rumah, bahasa sekarang adalah gedung DPR MPR, tempat para wakil mereka rapat di situ, di Darul Nadwa. Nah, Nabi sering punya di mana? Di Baitul Arqam, di rumah sahabat Arqam. Subhanallah, orang-orang kafir Quraisy itu mengatur secara rencana buruknya, kumpulnya rapatnya intensif betul. Di mana tadi? Di Darul Nadwa. Rapatnya luar biasa alat. Bagaimana nih cara mengenyahkan Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana cara Nabi Muhammad yang tidak bergerak lagi dakwahnya? Maka usulan begitu ramai di ruangan tersebut. Karena ya satu yang berusul udah kita bunuh saja. Muhammad SAW itu keluarganya keluarga besar. Kalau kita nanti bunuh dia, itu akan menimbulkan goncangan sosial, politik dan seterusnya. Gimana caranya? Apa kita usir saja dari Mekah ini? Kita usir dia, jangan tinggal di Mekah lagi. Atau kita tangkap, kita kurung saja. Nah, itu 3 opsi yang ditawarkan secara rapat oleh orang-orang kafir Quraisy di tengah-tengah gedung yang disebut dengan Darul Nadwa di Mekah. Akhirnya kesepakatan muncul bahwa kita siapkan anak muda yang pandai berkuda dan pandai memainkan senjatanya. Berapa orang? 40 anak, bahasa sekarang 40 sniper disiapkan. Nah, mereka sudah di briefing, dikumpulkan di Darul Nadwa, lalu diberikan janji. Kalau kamu dapat membunuh Nabi atau mengusir Nabi atau menangkap Nabi hidup-hidup, ini akan diberikan kendaraan 200 kendaraan mewah. Insya Allah anak muda berlomba. Karena anak muda kan nggak sekarang kalau bicara kendaraan maunya yang keren-keren. Udah bagus masih dimodifikasi oleh mereka. Kan yang pintar Jepang bukan mereka. Yang buat kendaraan motor mereka Jepang atau negara-negara lain. Kita nggak bikin. Kita cuman rakit doang. Nah, semuanya spare part dari sono. Nah, subhanallah. Nah, itu mereka terbayang, anak muda dimotivasi, didoktrin, sudah berikan beberapa arahan. Hadiahnya 200 kendaraan mewah dari 40 anak muda. Berarti kan hampir 2 kendaraan didapat anak muda. Bahwa dimotivasi semangat anak-anak muda ini. Akhirnya bergeraklah Nabi kita Muhammad SAW ketika ayat tadi sampai pada Nabi, mereka sedang berencana jahat. Itu rencananya Nabi langsung wa'id yang perubikal ladina kafaru disbitu bawyak turuk wa'in pun rawyak turuk Muhammad Rasulullah, hati-hati waspada. Ini bedanya para ulama, para kiai, para satid, para ustadz, para guru di zaman sekarang. Ya, kalau Nabi kan dipandu dengan wahyu, ada malaikat Jibril memberitahukan. Ya, akhirnya Nabi diberitahu itu ya segera bergegas, bersiap diri di sore hari sebelum malam keberangkatan. Beliau panggil sepupunya yang namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hingga kemudian Rasul bilang, Ali, aku akan tinggalkan kota Mekah, bukan karena maunya aku, tapi karena memang ini perintah Allah, dan masyarakat Mekah mengusirku atau akan membunuhku, berbahaya. Makanya kamu nanti malam ini di rumahku, di kamarku, pakai selimutku. Itu banyak titipan yang ada di rumah ini. Titipan siapa? Titipan ibu-ibu yang ada di Mekah, yang memang Nabi sejak kecil terkenal Al-Amin, orang yang sangat jujur dan sangat dipercaya. Makanya banyak ibu nitip gelang itu ya, Bu, nitip cincin, nitip kalung, nitip emas ya.
banyak titipan barang-barang berharga di rumah Nabi dengan nama dan segala macamnya. Hari siap, tidur siap, ya. Lalu Nabi sudah memberikan beberapa arahan. Anak muda ternyata betul datang menjelang maghrib, Masya Allah, mengepung rumah Nabi. Bayangkan 40 anak muda, rumah Nabi sebesar apa, Pak? Sebesar rumah-rumah kita, rumah kita besar. Bapak kalau umrah dan haji, lihat rumah Nabi, itu pagar yang sarang bukan pagar yang asli. Itu sudah diambil jarak agak jauh dari batas rumah yang aslinya. Segitu rumahnya, jadi kecil. Dikepung oleh 40 anak muda. Di Mekah itu masih ada Maulidun Nabi, tempat Nabi dilahirkan, perpustakaan sekarang. Di situ banyak makhtutat atau manuskrip, karya tulis para ulama termasuk dari Indonesia begitu banyak. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu 300 kitab ditulis oleh tangannya dan ditempatkan di Maulidun Nabi, tempat di mana Nabi dilahirkan. Rumah berbentuk rumah, tapi itu juga sudah bangunan yang dimodifikasi dan sudah ditambah perluasannya. Sampai sekarang saya kemarin pulang umroh itu masih melihat ada, karena itu sudah berada di tengah lapangan yang luas sekali. Jadi banyak yang akan berusaha membongkarnya, tapi banyak juga ahli sejarah yang menjaganya jangan sampai terbongkar, karena begitu banyak situs sejarah yang habis terbongkar sekitar Masjidil Haram. Memang terpaksa karena perluasan masjid. Tinggal itu yang memang sangat masih dipertahankan oleh para ahli sejarah. Jadi kalau Bapak datang ke sana, bawa surat dari Pak Jokowi atau dari Menteri Pendidikan, bahwa bisa masuk ke dalam, ya, bisa difoto dan direkam. Tapi kalau tidak bisa, ya enggak bawa, ya nggak bisa. Saya bisa masuk karena dulu ada salah satu dosen senior, ya, Profesor Abu Sulaiman, Dr. Abu Sulaiman. Saya punya surat dan kartu untuk masuk, dan saya ditugaskan untuk mendata karya tulis para ulama, salah satu ulama dari kita, dari Indonesia, dari ujung sebelah barat Pulau Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani, sangat terkenal. Bapak Ibu rahimakumullah, subhanallah, dikepung rumah Nabi dengan 40 anak muda, dapur, pintu dapur, jendela, semuanya terkepung. Waduh, benar ini berbahaya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dia berikhtiar, bertawakal pada Allah, berdoa kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, dia akan memberikan jaminan keselamatan, jaminan ketenangan, jaminan keamanan, jaminan ketentraman. Tawakal. Apa tawakal? Berdoa dan berusaha. Setelah Nabi sholat sunnah, kemudian dia berdoa di malam hari, di mana Ali sudah standby di situ. Kemudian Nabi mengambil segenggam pasir di larut malam. Setelah dia berdoa, kemudian pasir ditaburkan ke seluruh rumah dari bagian dalam. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, itu ayat yang di potongan ayat di surat Yasin dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu dalam sirat Nabawiyah, taburkan pasir. Setelah ditaburkan pasir, subhanallah, itu anak muda yang ngepung rumah Nabi mulai kedengaran dengkurnya pada ngorok satu demi satu, sampai ngorok sahut menyahut, dan sudah kondisi aman. Nabi keluar langsung menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rumah Abu Bakar termasuk yang sudah tidak ada sekarang, sudah terbongkar, karena itu ada satu kecamatan habis juga buat masjid, perlu ada masjid, Masjidil Haram. Subhanallah, ya. Allahu Akbar, raksasa betul itu bangunan, tapi belum jadi. Zaman Raja Abdullah pembebasan tanah, mulai pembangunan, terus sampai sekarang ini masih bergerak, tapi tidak seperti waktu Raja Abdullah masih ada. Raja Abdullah masih ada itu karyawan yang bangun masjid, tukang-tukang bangunan kayak semut, banyak sekali. Sekarang ada beberapa gelintir aja, ya.
Makanya dia mau jadi tiang, belum jadi-jadi. Ya. Jadi kalau kita belum punya masjid, ya jangan khawatir. Mereka juga lama. Subhanallah, akhirnya Nabi mereka sudah lihat aman keluar beliau. Bahkan karena dulu kan nggak ada listrik siapa, samping rumah itu gelap, itu sampai hanya hampir keinjak dia punya kaki dan badan karena gelap. Nabi dulu rumah Abu Bakar, ketupnya rumah Abu Bakar kaget akan pergerakan di larut malam dan tinggalkan hari malam ini juga. Hari ini dan malam ini kita tinggalkan. Abu Bakar tanpa banyak komentar langsung siap ikut mengawal Rasulullah SAW, dan malam itu pula dia buat tim ses lah, tim kecil itu panitia, makanya semuanya seperti itu. Jadi nggak serabutan, sesederhana itu pun beliau buat tim kecil untuk mendukung suksesnya hijrah ke Madinah. Begitu dia sudah ketemu Abu Bakar, segera dia panggil orang-orang tertentu. Satu Abdullah dipanggil sebagai orang yang memang mengawal situasi keamanan. Yang kedua adalah Asma, wanita yang dalam kondisi hamil ditugaskan untuk mengantar logistik ke atas bukit Jabal Thur yang tingginya saya pernah naik itu 3 jam Pak. Naik itu zaman kemarin tahun 80-an, gimana zaman dulu. Zaman bulan udah banyak tapak kaki orang yang lewat ke situ. Orang Turki, orang Pakistan, banyak sekali orang. Udah enak. Subhanallah, akhirnya yang berikutnya ditugaskan adalah Amir bin Fuhairah, ditugaskan sebagai pengembala kambing untuk menghapus jejak dan telapak kaki yang Nabi dan Abu Bakar Siddiq yang menuju bukit Jabal Thur. Yang berikutnya adalah Abdullah bin Uraiqid, ditugaskan sebagai penunjuk jalan di tengah padang pasir yang memang pada saat itu tentunya masih sangat sederhana, dan duri serta pasir dan bebatuan mewarnai padang pasir di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang kan Bapak datang ke Mekah, hijau, klinis gitu ya. Ke Madinah, Masya Allah, cantik, luar biasa, masjidnya sangat indah, sangat indah. Kalau Mekah kan memang daerah lembah ya Pak, susah. Maka rata-rata kalau Bapak izin ke sana, mesti Bapak kaget ini estetika bangunan kayak apa sih, kayak gini sekali. Karena mungkin karenanya gunung lembah yang dalam sekali. Makanya Bapak datang ke Masjidil Haram, dia turun sampai ke bawah sekali, posisi Ka'bah adanya di bawah. Jadi estetika bangunan kayaknya nggak nyambung menurut konstruksi bangunan dan para insinyur yang memahami masalah itu. Jadi Madinah cantik, Masya Allah, dengan datar, masjidnya, halamannya luas banget. Ibu Bapak rahimakumullah, setelah sudah rapat, Abu Bakar sudah selesai menyampaikan beberapa tugas sama Rasulullah. Maka Abu Bakar naiklah ke bukit Jabal Thur. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar minta kepada Rasulullah jangan masuk dulu, biar saya masuk. Takut nanti ada ular berbahaya, karena sengatan ular padang pasir itu mematikan sekali. Mau di sini aja sengatan ular tanah, ular bedudak itu mematikan. Bagaimana ular padang pasir yang begitu panas dan menyengat? Itu tentu bisanya sangat berbahaya. Dan betul ketika Abu Bakar masuk ke gua, ada ular yang menyengat kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menggigil dan demam terus melanda Abu Bakar Siddiq, oleh Rasulullah segera diobati dengan doa dan air liurnya, dan berangsur-angsur Abu Bakar demamnya hilang. Masuklah beliau bersama Abu Bakar ke dalam gua, dan di sana ada makhluk Allah yang sangat lemah digambarkan, nama laba-laba dan merpati itu menutup muka gua dengan sarangnya dan dengan rumah laba-laba. Sarangnya merpati semua berjejer di tepi, di bibir gua.
kemudian laba-laba menutup lubang gua dengan rumahnya dengan rapat. Waktu singkat tertutuplah muka gua dengan dua makhluk Allah, kerjanya yang luar biasa. Nah, anak-anak muda yang tadi tertidur di rumah Nabi ngorok pagi-pagi kayak gini nih, ya udah mulai terang kelihatan. Ada yang terbang, udah siang ini gimana? Ternyata mereka kesiangan, akhirnya sumpah serapah didobrak pintu Rasulullah, langsung menuju kamar Rasulullah, diangkat selimutnya, ternyata bukan Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayun mau diangkat pedang, mau ditebang lehernya, Allah Akbar. Ternyata Ali bin Abi Thalib, dan mereka kecewa, teriak, sumpah serapah, saling menyalahkan. Nah, bagaimanapun hanya mereka sepakat, ayo kita kejar Muhammad, yang ke barat, yang ke timur, yang ke utara, yang ke selatan masing-masing. Nah, Nabi berada di sana selama 3 hari 3 malam. Setelah dinyatakan aman oleh Abdullah lewat kurir, siapa tadi? Asma yang antar makanan dan logistik ke atas gua, aman sudah, maka Abu Bakar, Umar, Abu Bakar sama Rasulullah turun bersama Abdullah bin Uraiqat menuju ke Madinah. Begitu berangkat ke Madinah, kira-kira 150 km, terkejar oleh anak muda yang namanya Suraqah. Suraqah ini menjadi istilah di tengah-tengah kita karena dia berambisi mendapatkan harta tanpa berpikir halal dan haram, serakah banget dia. Nah, itu dikata-kata Suraqah. Jadi kalau ibu-ibu di kampung dulu serakah banget loh, itu berangkat dari sana. Itu berangkat dari Suraqah yang ingin mendapatkan jatah dan bagian tidak kenal dan tidak berpikir halal dan haram. Itu di tengah-tengah keluarga anak-anak biasanya makan yang besaran atau yang gagahan sudah ambil jatah adik atau kakaknya, itu kamu serakah, benar sih kata ibunya, itu bukan jatahmu. Nah, itu Suraqah ngejar Nabi sampai di Wadi Qudayd, 3 kali ayunan pedang coba diayunkan ke leher Rasulullah, dia terprosok dan kudanya. Nah, setelah terprosok 3 kali, nyerah dia, pulang dia, tidak bisa membawa hasil apa-apa. Rasul terus bergerak sampai ke ujung kota Madinah, dekat membebas masuk ke arah kota Madinah. Di situ ada kampung namanya Saniyatul Wada. Kampung Saniyatul Wada. Makanya anak-anak kita suka membacakan syair-syair itu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Tala'al badru telah muncul bulan purnama ke tengah-tengah kita. Wajib bersyukur alaina, wajiblah bersyukur buat kepada kita, kata orang-orang Madinah. Jadi kawasan Saniyatul Wada itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil beramai-ramai pakai betis menyambut kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Masya Allah, gembiranya bukan main mereka. Nah, mereka menunggu sosok Rasulullah yang terus diciptakan oleh para muhajirin yang dulu datang. Salah satunya duta Rasulullah yang pertama datang ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair, anak muda yang luar biasa. Ya, diangkat oleh Rasulullah untuk dikirim Rasulullah ke Madinah untuk mengenalkan Islam door to door, dari rumah ke rumah. Pintu orang Madinah disampaikannya Islam, disampaikannya adalah sosok Rasulullah begini-begini. Makanya mereka kangen, begitu rasanya rindu banget yang sosok yang diciptakan begitu baik. Nah, makanya mereka rame-rame berbondong-bondong buat pakai betis menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berangkat dari Mekah menuju Madinah, begitu sudah dekat ke arah Madinah, itu kiri kanan banyak bukit kecil. Kiri kanan bukit kecil itu adalah kampung Saniyatul Wada setelah gunung Sifat Mata, namanya Al-Quhru. Al-Quhru itu adalah satu gunung yang semuanya bahan sifat mata yang dipakai ibu-ibu yang organik itu mahal sekali, ya mahal. Ya kalau
satu gunung, bayangkan setiap hari ditambang oleh para penambang, kemudian dijual ke tengah-tengah pasar, terutama untuk ibu-ibu yang memang banyak menggunakannya. Seharusnya sih kita yang pakai itu Pak, spot mata organik, itu membuat mata tajam penglihatannya dan terjaga dari bakteri dan kuman. Ya, makanya yang banyak pakai itu adalah zuriat Nabi kita Muhammad SAW, anak cucunya, habaib, itu syarif pada pakai, karena memang itu disunahkan. Nah, sampai di sana mereka disambut. Setelah disambut, Nabi disambut, kemudian langsung menuju kampung Quba. Di kampung Quba Nabi singgah. Nah, di sini pesannya tadi, karena itu reviewnya. Sekarang kita masuk ke kampung Quba. Sampai di kampung Quba, apa yang Nabi pertama kali bangun, apa yang Nabi pertama kali kerjakan setelah disambut oleh masyarakat di situ, Masya Allah, Nabi langsung membangun masjid. Masjid pertama disebut dengan Masjid Quba. Sebenarnya masjid itu di sana memang karena seperti di Jogja tuh, banyak masjid bernama nama kampung, kayak Jogokarian gitu. Itu bukan nama masjid, itu nama kampung, nama daerah situ. Nah, Quba juga bukan nama masjid, cuma nama kampung, cuman sudah kadongan sampai hari ini, makanya orang masih bilang Masjid Quba. Nah, di situ dibangun pertama kali oleh Nabi masjid. Melihat kondisi seperti itu, terus eksis dan masyarakat Muslim menjadi sentra kegiatannya di masjid. Nah, dibangunlah oleh orang-orang munafikin, namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid apa? Masjid yang mau buat tandingan masjid gitu. Hati-hati makanya. Kita kalau bangun masjid harus koordinasi yang cukup. Nah, bisa jadi nanti kita dituduh bangun masjid untuk menanding masjid yang ada. Ya, jadi dengan alasan dan berbagai macam argumen yang cukup kita bangun masjid. Ya, kita bangun masjid. Kalau enggak usah dipaksa. Tapi kalau sudah dibutuhkan kita bangun. Nah, itu pesan pertama, memang kita pada saat tertentu harus punya masjid. Karena masjid tempat di mana kita bisa ketemu teman-teman dengan mudah. Gak pakai undangan kan Pak? Pakai suara azan doang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kita. Karena itu azan bukan panggilan muadzin. Azan adalah panggilan Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau azan sudah dikumandangkan pada hari Jumat, tentunya hari-hari yang berikutnya juga. Ya, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah, jalan. Kalau pasal itu sa'i, lari. Kalau pamsu itu jalan biasa. Kalau pas'au itu jalannya cepat. Saya orang turun dari atas gunung, gitu loh, lebih cepat. Di jalan mau ke masjid gontai banget, ngantuk. Ya, jalan yang cepat biar ngantuknya juga hilang. Lagi itu kalau jalan cepat, begitu. Jadi pas'au, sa'a, yas'a. Nah, sa'a kan sa'i itu apa? Usaha lari kecil. Itu kalau di Bukit Sofa Marwah, dari Sofa ke Marwah kan ada lampu hijau tuh. Bapak disunahkan kalau situasinya tidak padat, suruh lari kecil. Itu gambaran pas'au ila dzikrillah. Lari cepat menuju ingat kepada Allah. Wadarul bai', tinggalkan berbagai macam transaksi, khususnya transaksi jual beli, walaupun mahal, tinggalkan dulu. Ya, makanya kalau ada adzan berkumandang, semua tutup. Ya, warung-warungnya tutup, tokonya tutup, semua ditutup. Setelah itu nanti selesai sholat baru kembali lagi aktivitas jemput rezeki. Nah, jemput rezeki bukan pakai usaha kita terus menerus, tapi pakai doa dan pakai usaha. Itulah bentuk tawakal. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam masjid, karena masjid itu nanti bukan sebatas tempat sholat. Masjid itu tadi sentra pertemuan umat. Jadi kita bisa ketemu, nanti bisa akrab. Kalau kita ketemu sekali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama akrab dan menjadi bagian saudara kita yang tidak bisa dilepaskan. Wajahnya dilihat, habis sholat
wajib imamnya lihat kiri kanan, tengok, kemudian putar ke duduknya, lihat wajahnya. Mana teman-teman ada nggak semua? Di absen tuh wajahnya satu-satu. Nanti kan ada jamaah kontemporer, ada jamaah yang memang resmi di situ. Jamaah kontemporer ya kayak saya, sekali-sekali aja lewat sini, terus kalau pas azan saya salat hampir sini. Tapi yang rutin kan bapak-bapak di sini, maghrib kelihatan. Pak RW-nya ada, PRT-nya ada, ketua DKM-nya ada, ibu-ibu ini ada. Itu terlihat. Nah, begitu tidak ada, mana Pak RW kok nggak ada? Pak RW lagi ada subuh gabungan. Jelas. Mana Pak RW? Pak RW nggak ada. Kenapa? Kurang sehat dia. Ada utusan masjid yang datang. Kalau perlu imamnya yang datang. Kalau perlu tokohnya yang datang ke Pak RW. Siapa? Apa? Ibu anu panon lah, enggak ada dia lah. Kenapa sakit? Tengok. Itu luar biasa eksistensi masjid, dan alhamdulillah kita di setiap komplek, di setiap RW itu udah ada masjid, tinggal pemberdayaannya aja. Kita sudah ada masjid tiap RW. Ya. Bahkan ada satu RW 2 masjid, musola dan seterusnya. Itu luar biasa. Itu adalah aset kita yang pemberdayaannya yang perlu kita tingkatkan, fasilitasnya yang perlu kita lengkapkan, sehingga di masjid dan musola, karena sekarang zamannya wifi dan internet, pasangin nggak apa-apa, pasangin biar anak-anak pada nongkrong menjelang maghrib, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu mereka nggak betah, nanti nongkrong di kafe. Kalau di sini nongkrongnya ntar udah azan berkumandang, udah kita sepakati berhenti dulu ya, matikan dulu HP-nya. Habis sholat kita wiridan atau zikir atau masuratan, atau nanti ada tausiah dan seterusnya. Ngupingnya kan masih masuk tuh. Jadi kapan denger apa dia? Bisa berjam-jam patatnya tepos dan denger apa-apa. Ya malah makin parah. Ini bangunan masjid yang dibangun oleh Nabi pertama kali saat beliau ke Madinah. Itu pekerjaan pertama. Nah, alhamdulillah kita sudah punya musola Darul Muttaqin, ini juga masjid Pak. Masjid itu kan tempat sujud, musola tempat sholat, itu kan isim makan. Kalau dalam bahasa Arab, Arab itu dalam sorab namanya isim makan, nama tempat. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Nah kita sudah punya nih, alhamdulillah. Ya tinggal kelengkapan berikutnya, generasi berikutnya. Bapak-bapak sudah bangun. Nah berikutnya nanti generasi yang berikutnya melengkapi, bisa jadi nanti 3 tingkat atau 3 lantai ini, amin. Ya robat, 3 lantai bawah buat fasilitas masyarakat pasung, ya. Lantai 2-nya buat ruang serbaguna. Kemudian lantai akhir baru kita pakai sholat. Nah jadi nanti kegiatan kita tuh semuanya sentra ke masjid. Itu pertama kali masjid dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kaum muslimin saya ketemu tiap hari, minimal seminggu sekali. Kalau ketemu seminggu sekali itu beda nantinya. Rutin seminggu sekali Jumatan, atau kalau enggak subuhan ketemu saya semua. Walaupun sibuk bagaimanapun kita mesti silaturahmi ke masjid kita yang ada di lingkungan rumah kita. Kenapa? Kita kalau meninggalkan bukan orang sana yang ngurus. Ya, kalau kita meninggalkan teman-teman kita yang ada di sini. Saya bisa kagak tahu Pak, walaupun sudah sekali-kali di sini, kalau Bapak meninggal saya nggak tahu. Saya sering buat keluyuran, ya, di mana-mana jalan terus kadang-kadang, belum tentu di jalan-jalan, ya. Artinya pergi sana, pergi sini, ya. Subhanallah. Nah, ini Nabi ke Madinah pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Yang kedua Masjid Jum'ah. Ya, Masjid Jum'ah itu pun namanya bukan karena apa-apa, karena memang pas dengan hari Jumat. Jumat Nabi bangun maksudnya buat titik masjid, buat sholat. Dan itu bukan bangunan Pak, cuma sebatas kayu pelepah korma yang didirikan, tancapkan, lalu beliau sholat bersama para sahabat, dan akhirnya menjadi tempat sujud, masjid. Nah yang ketiga adalah Masjid Nabawi, yang sekarang memang menjadi sentra kegiatan masjid yang paling besar di Madinah dan di dunia barangkali.
karena hampir 40 hektar dari mulai bangunannya sama halamannya. Dan ada lagi sekarang di sayap sebelah selatan, ya, itu pojokan itu sedang juga dibangun perluasannya. Masya Allah. Nah, 3 masjid ini di tahap-tahap awal Rasulullah bangun. Kenapa? Karena memang nanti masjid titik temunya kita, saling sapa, saling berbagi, saling memberikan informasi dan seterusnya. Makanya ketergantungan kita pada masjid adalah sangat tinggi. Itu sampai di situ sudah bunyi tadi tuh alarmnya, ya, jam 6 kurang 20 menit, ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita berikan panjang umur, sehat walafiat, mudah segala urusan, anak-anak pada sehat, ada benar, pada soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau ada pertanyaan boleh Pak, nanti setelah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.